ngomongan kerja keras itu ada yang berlebihan, ada yang enggak. Kalau udah berlebihan menurut gue udah termasuk ego sih. Lu kasih makan ego lu lewat kerja keras lu. Dulu gue bisa ngantri tiduran di mall dari subuh buat ngantri stickers. Doa gue tiap malam sama Tuhan itu, Tuhan bagaimana supaya saya bisa menyalurkan berkat-berkatmu kepada orang lain. Gue pernah di bodyguardin, tapi pas gue di menengah ke bawah, gue pernah makan paket goceng juga. Pasti dari yang menengah ke bawah nggak bisa menerima perspektif menengah ke atas, dari menengah ke atas nggak bisa menerima perspektif menengah ke bawah. Kuliah gue itu suatu privilege paling besar yang gue alami selama hidup gue ini. Karena menurut gue tuh sistem pendidikan itu bukan cuma mengajarkan pelajaran. Gue tuh notabene-nya tuh pemalas lah, pemalas, goblok, dan nggak pernah belajar. 3 hal itulah. Ya, perkenalkan, nama saya Jason Jonathan Gihon. Saya lulusan ITB 24. Saya sekarang umur 22 tahun dan sekarang pekerjaan saya sebagai pebisnis. Sekarang usaha saya ada di bidang konstruksi, pengadaan, dan kebanyakan ada di sports and lifestyle sih, entertainment lah. Sebenarnya saya tuh udah olahraga dari saya masih kecil ya. Jadi dari saya SD saya mulai main futsal, habis itu SMP saya main basket, dan lanjut terus beragam hal saya coba. Dan saya orangnya senang bersosialisasi. Jadi bisnis pertama saya yang bener-bener gede itu ada di biliar. Saya punya tempat biliar, ada di Harapan Indah di Bekasi, namanya Erwan Biliar. Itu karena saya sering main biliar, tiap hari saya main biliar. Dan menurut saya olahraga itu tempat di mana orang bisa berkompetisi dan juga bisa bersosialisasi dengan enak ya, dengan sehat maksudnya. Gua itu kuliah di SBM ITB. Gua masuk tahun 2021, gua lulus tahun 2004. Gua masuk SBM internasional namanya. Mereka ada program 3 tahun dan gua cukup cepet ya. Jadi nggak orang-orang kuliah normal 4-5 tahun, gua cuma perlu 3 tahun untuk lulus. Nah, gue ambil manajemen waktu itu, manajemen di Indonesia dan keuangan di Inggris. Jadi gue ambil keuangan di University of Hull. Dan kuliah itu sebenarnya mata kuliahnya untuk gue ya, menurut gue tuh relevan, lumayan relevan sama hal-hal yang gue pelajarin saat ini. Tapi secara teoritis kita implementasikan semuanya paling cuma 20-30% yang kita implementasikan. Tapi yang paling penting itu yang di kuliah itu yang nge-shape kita adalah teman-teman kita sendiri dan koneksi-koneksi kita sendiri. Nah, kalau kegiatan gue selama kuliah ya, menurut gue tuh bukan orang yang rajin ya. Gue tuh notabene-nya tuh pemalas lah, pemalas, goblok, dan nggak pernah belajar. 3 hal itulah. IP gue juga di kuliah nggak terlampau tinggi, gue nggak nyampe 3,5, tapi nggak di bawah 3 ya. Gue tuh orangnya selalu nggak mau terakhir di suatu ruangan, tapi nggak mau pertama juga nggak mau terakhir lah pokoknya intinya. Pertama masih mau lah, tapi nggak mau terakhir di dalam ruangan itu. Jadi gue selalu ada di tengah-tengah dan gue selalu menghalalkan segala cara untuk gue nggak ada di terakhir. Spot terakhir tuh nggak mau. Ya selama gue kuliah kegiatan gue cuma kebanyakan nongkrong sih. Sebenarnya kuliah gue itu suatu privilege paling besar yang gue alami selama hidup gue ini. Karena menurut gue tuh sistem pendidikan itu bukan cuma mengajarkan pelajaran, tapi sistem pendidikan itu merupakan segmentasi. Jadi kebetulan gue tuh punya keberuntungan untuk bisa ngelihat berbagai segmen. Dari segmen menengah ke bawah, menengah ke atas, sama menengah. Nah, gue seumur hidup gue tuh sekolah tuh di menengah. Dan kebanyakan keluarga gue ada di menengah ke bawah. Nah, kebetulan waktu gue kuliah ini, gue kebanyakan sama orang-orang menengah ke atas. Jadi gue udah pernah coba semua segmen dan juga gue bisa bersosialisasi sama mereka. Dan privilege gue itu adalah gue bisa ditempatin di segmen menengah ke atas. Jadi teman-teman gue, koneksi-koneksi gue terstruktur di dalam kuliah itu. Jadi privilege gue tuh bukan gue kuliah di SBM ITB, bukan gue kuliah di kuliah yang mahal, tapi kuliah gue udah tersegmen untuk orang-orang yang SBM ITB kan nggak jujur orangnya isinya nggak bodoh-bodoh ya, orang-orangnya pinter ya. Jadi gue ketemu sama orang pinter yang kaya. Jadi gabungan 2 orang pinter dan orang kaya ini, jadi mereka mau mikir nggak cuma dapat duit dari papi mami mereka gitu. Jadi mereka mau kerja orang-orangnya. Dan teman-teman gue kebanyakan mau kerja, gue mau kerja. Jadi gue bisa berkolaborasi bareng gitu. Bukan cuma gue ngegunain dia ngegunain gue atau gimana. Jadi mutualisme.
buat orang yang udah pernah nongkrong menengah ke bawah sama menengah ke atas, lu tuh harus bisa milah mana yang baik dan mana yang buruk. Pasti dua-duanya ada buruk dan baiknya. Dan beberapa hal yang buruknya itu gua nggak bisa bilang. Karena jujur pasti dari yang menengah ke bawah nggak bisa menerima perspektif menengah ke atas, dari menengah ke atas nggak bisa menerima perspektif menengah ke bawah. Jadi gimana kalau menjadi seorang pebisnis itu bisa nyesuaiin kedua-duanya gitu loh. Nah kalau di menengah ke bawah itu mereka tuh orang-orangnya cenderung realistis. Mereka itu realistis banget. Mereka itu kadang-kadang saking realistisnya mereka tuh pesimis. Menengah ke atas tuh mereka ada privilege tersendiri, di mana mereka udah merasakan privilege dari mereka kecil. Ibaratnya gini ya, kalau menengah ke bawah mereka dari dulu nggak selalu punya pembantu. Menengah ke atas tuh udah fix punya pembantu, udah punya supir, bahkan kadang-kadang ada yang punya ajudan gitu loh. Jadi hal-hal yang nggak dilihat sama menengah ke bawah itu gue pernah nggak experience di menengah ke atas. Hal-hal yang nggak pernah dilihat menengah ke atas gue udah pernah nge-experience di menengah ke bawah. Misalnya orang-orang menengah ke bawah pasti belum pernah ketemu sama orang yang punya ajudan, bodyguard gitu loh. Gue yakin itu nggak pernah. Bodyguard tuh gue pernah di bodyguardin. Tapi pas gue di menengah ke bawah, gue pernah makan paket goceng juga. Gue pernah nonton balap liar pernah, gue pernah ke Monasco, gue pernah nonton. Jadi kayak gue udah pernah ngalamin dua-duanya lah. Teman-temannya lumayan bisa menyesuaikan, nggak kelompokin orang banget gue. Adaptasi itu sangat penting. Klientel kita dalam bisnis itu nggak selalu semuanya sama kan. Jadi kalau lu bisa beradaptasi ke semua hal, punya hal pertama adaptasi itu adalah mempunyai banyak pengetahuan. Jadi kalau lu ke atas, misalnya lu tahu brand-brand kayak Zennya gitu, kayak Loro Piana gitu-gitu, kayak brand-brand mahal, kayak Brunello Cucinelli, lu tahu, lah itu lu bisa ngobrol sama menengah ke atas. Sama kayak menengah ke bawah, lu harus tahu Mykonos, harus tahu Rukas, harus tahu brand-brand kecil kayak zaman dulu Yoks. Jadi kalau lu punya pengetahuan tentang hal-hal itu, menurut gua adaptasi bukan suatu yang masalah, karena pengetahuan itu adalah hal pertama yang lu harus punya dalam adaptasi. Gua nggak bisa agree, nggak bisa disagree ke masalah itu, karena menurut gua memang orang yang tidak berprivilege, orang-orang yang menengah ke bawah itu emang mereka punya etos kerja berapa ya lebih tinggi daripada gua tersendiri. Gua poinnya ke gua ya, tapi nggak juga ngomong menengah ke atas tuh nggak banyak pekerja kerasnya juga. Kadang-kadang gua ngeliat orang-orang menengah ke atas, orang-orang berprivilege yang udah punya uang dari dulu, malah mereka terlampau obses sama uang itu. Mereka terlampau obses sama kerja keras sampai mereka tinggalin hal-hal yang penting dalam hidupnya, sampai mereka nggak punya kebahagiaan itu tersendiri. Mereka sampai ninggalin keluarganya, mereka cerahin keluarganya untuk egonya tersendiri. Mereka sampai berantem sama bapak emaknya untuk kayak, oh ide gue ini lebih penting dan lain-lain. Jadi kalau orang nggak punya uang berprivilege mereka untuk bekerja keras lebih, menurut gue salah sih itu dalam diri sendiri. Dan ngomongan kerja keras itu ada yang berlebihan, ada yang enggak. Kalau udah berlebihan menurut gue udah termasuk ego sih. Lu kasih makan ego lu lewat kerja keras lu gitu. Gue kan orangnya agamais sebenarnya tuh. Doa gue tiap malam sama Tuhan itu, Tuhan bagaimana supaya saya bisa menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada orang lain. Jadi menurut saya menjadi seorang bisnismen itu paling mulia saat bisa menghidupi banyak orang. Karena dalam bisnis itu tuh bukan keuntungan diri sendiri yang kita dapat, tapi gimana cara kita bisa menghidupi orang lain. Gue bangga banget bisa menghidupi banyak orang di umur yang seperti di umur gue 22 tahun ini ya. Dan kadang-kadang hal itu yang gue banggain ke orang tua gue gitu loh. Jadi kayak kemarin ada salah satu karyawan gue lahiran gitu. Jadi kayak gue ke rumah sakit, gue lihat dia lahiran, dan hal yang pertama mereka ngomong itu terima kasih Pak Justin, makasih ya Pak Justin ya udah dateng gitu-gitu. Dan gue di sana ngerasa gue ada ambil bagian dalam hal tersebut gitu. Nggak semata wayang gue datang ke sana sebagai orang yang biasa gue datang kan, ke orang lahiran kan datang kayak sebagai biasa gitu. Oh ya gini, oh lahiran. Tapi di sini gue menghidupi mereka gitu. Itu menurut gue suatu berkat yang gak semua orang bisa merasakan, dan gue bersyukur banget dan gue berterima kasih banget sama Tuhan sampai hari ini gue masih dikasih kesempatan untuk menghidupi orang lain sih.
Orang tua gue itu pure orang baik sih. Gue tuh sebenarnya dibebasin ngapain aja. Gue nggak pernah dilarang, nggak pernah dimarahin. Gue pulang selalu subuh, gue selalu nongkrong tiap hari. Waktu gue di Bandung dibebasin, dulu mobil gue di rumah tuh ada 3. Mobil kantor bokap gue, mobil nyokap gue, sama mobil buat ganjil genap sebiji nih. Tapi gue dibebasin sama orang tua gue ngambil bawa ke Bandung gitu. Jadi mobil bonyok gue tuh cuma tinggal 2 itu udah buat bonyok gue operasional kerja dan lain-lain. Jadi emang dari zaman dulu bonyok gue udah bebasin gue untuk berekspresi. Dan juga menurut gue sebagai orang tua itu hal terbesar yang orang tua gue berikan kepada gue itu adalah kepercayaan sih. Jangan lupa ya, sebagai businessman tuh kepercayaan adalah currency terbesar dalam bisnis. Ibarat sekarang rupiah 18.000. Misalnya lu bikin kecewa orang nih. Nah lu rupiah tuh lu 18.000 makin naik bisa 20.000 gitu. Jadi kalau misalnya lu dikasih kepercayaan, jangan sampai lu menyesalkan kepercayaan itu. Nah kalau misalnya lu menyesalkan kepercayaan itu, lu harus kompromi, lu ngomongin gimana agar nilai rupiah itu turun lagi jadi nilai rupiah itu naik lagi jadi 16.000, jadi 15.000 kan. Orang tua gue itu nggak pernah marah, nggak pernah bacot ibaratnya sama gue. Mereka cuma jadi contoh. Jadi kadang-kadang gue dikasih kebebasan yang full ini, terus gue ngeliat bonyok gue baik gitu di rumah, nggak pernah berantem. Bonyok gue nggak pernah berantem berdua, nggak pernah pisah ranjang, nggak pernah masalah. Bokap gue juga introvert, nyokap gue ekstrovert banget. Jadi mereka berdua saling jadi contoh yang baik buat gue lah. Bonyok gue selalu ibadah, nyokap gue selalu baik sama orang. Terus nyokap gue itu nyokap gue tuh nggak pernah mecat orang pak. Seumur hidup tuh nggak pernah mecat orang. Dulu mobil gue nyokap gue punya supir kantor, mobil rumah gue tuh ditabrakin sampai hancur banget tapi nggak dipecat. Jadi nyokap gue sama bokap gue tuh orang terbaik yang pernah gue lihat. Jadi kalau jadi orang tua tuh, kalau lu nggak bisa jadi contoh yang baik, itu lu jangan harap anak lu jadi baik juga sih. Keluarga besar gue itu, gue deket banget sama keluarga besar gue. Keluarga besar gue tuh nggak ada yang goblok. Keluarga besar gue tuh semua orang-orangnya pinter, orang-orang yang overachiever, dan gue orang yang punya ego yang tinggi. Gue nggak pernah mau kalah. Gue selalu pengen. Tadi gue nggak pernah mau di paling terakhir, tapi gue nggak berambisi banget untuk jadi nomor 1, tapi gue nggak pernah mau jadi nomor terakhir. Kakak-kakak gue tuh lulusan UI sama ITB semua. UI sama ITB kebanyakan masuk SMA 8, SMA terbaik di Indonesia. Jadi dari sana tuh gue beda sendiri. Gue nggak pernah negeri kan. Gue selalu swasta, gue penabur dari dulu. Tapi gue akhirnya mau coba PTN tuh masuk ITB gue kan. Tapi bonyok gue bebasin gue nggak pernah belajar orangnya, nggak pernah belajar. Nilai gue selalu merah, tapi dari kesadaran diri sendiri dalam kebebasan itu, gue akhirnya punya willingness to do it myself gitu. Jadi gue belajar sendiri, gue minta nyari-nyari resource sendiri. Bonyok gue nggak ada maksa apa-apa. Nah beruntungnya gue jadi senang melakukan hal-hal ini sendiri. Jadi kebebasan itu merupakan blessing bagi gue. Karena orang tua gue berserah kepada Tuhan sih sama jalan hidupnya gue gitu. Gue dari SMP tuh suka bisnis. Dari SMP, gue dulu SMP sempet jualan sneakers juga. Dan gue merupakan apa yang orang-orang sering sebut dengan kata scalper sih. Jadi zaman sekarang tuh nama bagusnya tuh scalper. Orang-orang yang suka scalp kartu Pokemon gitu-gitu. Jadi gue ibaratnya reseller mentok lah. Jual-jual sepatu zaman-zamannya Yeezy, NMD dan lain-lain. Dulu gue bisa ngantri tiduran di mall dari subuh buat ngantri sneakers. Gue punya beberapa orang-orang yang mau ngantri raffle bareng gue. Gojek gue panggil-panggilin. Terus orang-orang rumah gue minta anterin. Kadang-kadang sampai karyawan kantor bokap gue suruh isi G-Form raffle pak. Kalau lu pernah ikutan raffle sneakers buat Jordan gitu-gitu, ada G-Form raffle-nya diisi semuanya. Itu semua gue lakuin, dan pada saat itu gue sadar passion gue di bisnis bukan di pekerjaan formal gitu. Nyokap gue kerja formal selama 20 tahunan, 30 tahunan, dan menurut gue sebagai contoh-contohnya keluarga gue semua formal, itu bukan jalan yang mau gue tempuh. Nah kebetulan pas gue balik dari Inggris, balik dari kuliah, itu tuh gue nganggur 6 bulan, gak pernah mau daftar kerja. Bonyok gue seperti biasa bebasin gue, gak terlampau ambil pusing.
Gue daftar pekerjaan tuh dari 6 bulan itu cuma ke 2 tempat. Cuma ke Bank Indonesia sama ke Bank BCA. Bank Indonesia itu gue sampai ke PCPM 39, gue sampai ke tes kesehatan. Nah dari sana gue udah pikir gue bakal jadi salah satu orang-orang PCPM 39, itu kan bergengsi banget ya. Itu menurut gue MT paling bergengsi. Tapi gara-gara SKL gue gak keluar dari ITB gak mau menerbitin surat keterangan lulus gue akhirnya gagal di PCPM 39 BI itu. Beberapa bulan setelah gue ditolak BI itu, kan udah merah nih. Gue nganggur. Suatu hari gue ketemu sama salah satu close relative gue. Inilah kenapa menurut gue kesuksesan gue ini, nggak ngomong sukses sih. Maksud gue hal yang gue punya sekarang ini bukan dari diri gue sendiri, tapi gara-gara gue diberkati sih. 3-4 bulan gue nganggur, tiba-tiba gue ketemu keluarga gue di suatu gereja lagi ibadah, terus gue lagi telat. Pas telat ketemu dia bareng. Tiba-tiba di situ gue ditawarin modal. Justin, kamu nganggur ngapain aja? Bukan nganggur sih. Kamu ngapain aja akhir-akhir ini? Nganggur aja. Biasa nongkrong aja om, gini-gini. Nggak ada kegiatan gitu. Tahu-tahu gue ditawarin modal, bikin bisnis. Nah, gue yang di situ udah nggak ada bulanan. Gue yang di situ cuma keuangan gue cuma dari hal-hal yang gue nabung dari dulu, bisnis gue jualan tiket, gue jualan sneakers, gue tabung kan. Tabungan gue masih ada pada saat itu, tapi tiap hari uangnya berkurang aja terus kan. Ibaratnya kita masih nongkrong tiap hari, masih ibarat teman-teman gue di Pondok Indah kan, teman-teman gue di Jakarta Selatan, gue tiap hari ngisi bensin. Ibaratnya uang gue tiap hari makin habis gitu. Jadi itu blessing banget, om gue nawarin modal, gue langsung bergerak bikin bisnis biliar. Bikin bisnis yang gede pertama gue yang pakai modal gede. Nah ternyata biliar gue tuh sukses. Yang ngomongnya sukses gak mau ngomong banget ya, perspektif kan, sukses. Dan kebetulan balik modal lumayan cepet. Menurut gue bisnis yang sukses tuh yang sesuai dengan financial projection gue. Nah kebetulan biliar itu melampaui financial projection gue. Jadi disitulah gue ngerasa gue udah oke dalam situ. Satu hal yang harus lo lakuin sebelum buka bisnis itu adalah market analysis. Jadi pada saat itu gue tiap hari ke tempat biliar. Misalnya nih gue di Pondok Indah nih, ada tempat biliar apa? Dia di After Hour Points. Gue After Hour Points gue lihat. Gue pergi dikit ke Permata Hijau, ada Maxia Permata Hijau, gue datengin. Nah dari sana kita ngelihat market analysis biliar itu gimana. Pada saat itu ada beberapa merek meja yang orang-orang sukain. Ada Xingjue, ada Mr. Sung, Murray, kalau lu pernah denger Murray. Nah, gue dari market analysis itu gue bisa memilih apa yang gue beli. Pada saat itu gue rencana belinya Mr. Sung. Karena kebetulan gue lihat dari semua tempat biliar yang paling rame tuh kalau lu pakai Mr. Sung. Rason, kalau lu pernah denger Rason. Jadi gue di situ akhirnya desain di Rason, dan juga gue ngeliat desain mana yang paling cocok. Nah dari dulu gue inspirasi biliar gue tuh Three Sticks biliar di Kelapa Gading. Dia itu konsepnya 3 lantai dan ada smoking dan non smokingnya. Jadi gue bikin biliar gue ada smoking dan non smokingnya dan di jam-jam tertentu. Nah pada saat buka, ternyata non-smoking itu nggak terlampau diminati sama orang-orang Bekasi. Nggak kayak orang Kelapa Gading. Ternyata orang Bekasi, paru-parunya paru-paru besi, Pak. Mereka demen banget ngerokok. Mereka kalau ngasep tuh ngebul banget. Ya. Nafas, kalau bisa nafasnya jangan oksigen. Karbon dioksida kalau bisa. Iya, jadi akhirnya non-smoking nggak ada gunanya. Bikin smokingnya semua. Kita harus bergerak sesuai market. Jadi kalau market kita maunya ngirup karbon dioksida, kita ngirupnya karbon dioksida kalau bisa. Kalau misalnya market kita nggak mau ngerokok, kita jangan sampai bikin ngerokok. Kayak di After Hour Menteng orang-orang semua ngerokok. Akhirnya mereka ngerokok, bikin tempatnya full ngerokok. Nah, jangan pernah lempem, jangan pernah batu, jangan pernah keras kepala sama market. Jadi we have to move with the market. Don't stand against the market, you know, gitu. Balik lagi di sini gue podcast I'm not a good businessman. Gue nggak buka cabang. Jadi akhirnya di biliar itu gue stand dulu. Gue akhirnya bikin pedal. Nah di pedal ini
Gue konstruksi mainly. Gue pengadaan, gue ngimpor barang dari Cina ke Indonesia untuk disediakan seperti ini. Ini contoh lapangan pedal kita. Kalau bisa dilihat tuh di kolom-kolomnya ada nama-nama gue. Jadi kita bikin merek baru, merek ibaratnya white label lah ngomongnya. Gue bikin merek sendiri, itu gue brandingin gimana caranya kita branding lapangan kita jadi bagus gitu. Gue bikin konstruksi lapangan pedal dan ternyata booming. Gue mulai pada saat 2024 akhir 2025 itu gue mulai, gue bikin bisnis konstruksi lapangan pedal, pemasangan lapangan pedal dan pengadaan material lapangan pedal. Gue sampai sekarang udah konstruksi 4 lapangan dan juga masih berlanjut sampai sekarang. Gue udah kerjasama sama developer, udah kerjasama sama perseorangan, udah kerjasama sama PT. Walaupun sekarang bisnis pedal makin ya nggak sediminati dulu, tapi kita udah pernah ada honeymoon periodnya pada saat itu. Nah pada saat itu gue bikin konstruksi lapangan pedal, gue punya lapangan pedal sendiri. Nah ini Southplus, lapangan pedal gue bikin sendiri lapangan bersama beberapa teman gue yang gue ketemuin tadi di kuliah, yang gue bilang tersegmentasi. Nah, bisnis itu balik lagi memberikan solusi ya. Jadi di mana market itu baru hadir, di mana market itu baru ada, di sanalah banyak ketidaktahuan yang ada. Jadi pada saat itu gue bikin bisnis lapangan pedal, bisnis konstruksi gitu-gitu. Orang-orang tuh banyak yang belum tahu gimana cara bikin lapangan pedal yang oke, yang berstandar gitu. Lapangan pedal yang ibaratnya bisa diterima sama orang-orang. Di saat orang-orang tuh belum terbiasa lah bikin lapangan pedal, dan di situ gue hadir sebagai solusinya. Ini loh, jangan bingung, aman kok, gue handle semuanya. Kalau orang denger aman kok gue handle semuanya, sama orang yang udah berpengalaman, orang tuh kebanyakan tenang, dan di sana kita dapat klientel yang lumayan oke. Sebenarnya bisnismen tuh bisnis sama orang tuh, klien tuh kayak lu punya cewek, Pak. Jadi klien itu kayak cewek lu sendiri, lu harus ngebuat klien lu itu sebagai pacar lu. Pacar itu tuh butuh kenyamanan dan keamanan. Jadi gimana cara lu bisa bikin klien merasa aman dan merasa nyaman? Amannya gimana sih? Ya kita buat beberapa SPK hukum yang pasal-pasalnya yang mengamankan kliennya, berikut juga mengamankan kita sendiri. Kita juga buat pelayanan yang selalu on gitu, yang jawabnya oke lah, nggak lama, jadi klien-klien nyaman juga dilayani oleh kita. Makanya di saat itu kau bisa dipercaya seperti pacarmu mempercayai engkau gitu. Ada salahnya multi bisnis menurut gue, makanya gue mau switching nih. Ada beberapa bisnis yang bakal gue fokusin banget. Multi bisnis itu ada kurang ada lebihnya. Pertama, kalau lebihnya, kalau misal satu industri berkurang, lu masih ada industri lain yang mengcover. Seperti sekarang pedal lagi berkurang, tapi biliar gue masih oke banget, barber gue masih oke banget gitu. Segimananya nanti kalau misalnya biliar berkurang, bisa aja pedal naik, bisa aja barber naik. Tapi kurangnya adalah sebenarnya kan bisnis itu kalau lu fokusin mereka bisa beranak ya. Kayak misalnya nih, kita fokusin bisnis di kue. Lu darinya cuma jualan kue yang misalnya kue slice-slicean, lu udah bisa jualan kue ulang tahun, kue-kue loyangan yang besar. Mungkin habis lu jadi kue loyangan itu, kalau lu fokusin lu bisa masuk ke kue pernikahan. Habis lu fokusin terus kue pernikahan, lu berkembang jadi bakery sendiri. Nah, kalau misalnya lu multi investment gitu tanpa tim yang bener-bener tim pusat yang oke banget nih, lu bakal susah ngehandle semua itu. Inovasi itu butuh elunya juga, fokus elunya juga, fokus ownernya terpenting gitu loh. Nggak bakal bisa inovasi kalau ownernya nggak terfokus sama hal itu. Untuk pesan-pesan Gen Z ya, jangan pernah iri sama pohon yang udah rindang, sama pohon-pohon yang udah besar, pohon-pohon yang udah bertumbuh. Karena dulu mereka juga pernah menjadi benih yang udah terkubur. Jadi jangan pernah ngelihat cuma hasilnya doang, tapi mulailah dari dirimu sendiri. Dari situlah engkau akan menjadi pohon. Jadi jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk terkubur. Karena suatu hari semua hal yang terkubur pasti akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar.
Dan jangan lupa, kepercayaan itu merupakan currency. Kalau engkau sudah dipercaya sama sesuatu, jangan lupa untuk selalu melakukannya dan jangan lupa untuk tidak gagal dalam melakukannya. Karena kepercayaan itu bisa hilang dalam sekejap dan bisa dibuat dalam sekejap. Engkau bisa mendapatkan kepercayaan, tapi engkau bisa menghilangkannya juga dengan cepat dan nggak bisa dibalikin lagi kepercayaan itu. Keren banget. Gila, Pi.